saat ini atau sore hari ini menyimak live kami lagi, Ya. kami akan membahas apa, nanti bisa Anda mungkin ada sanggahan atau mungkin ada cerita-cerita lain yang bisa Anda bagikan kepada kami sehingga e-lovers semuanya bisa tahu, oh ternyata begini ya pembahasannya begitu Tadi kan. juga ada Mas Nu yang WhatsApp itu di Ya. station. Ya. Tadi sempat ngomong aku juga butuh perawat. Nah, itu. Oh, gitu. Mas Nu bukan butuh perawat tapi Perawatan. butuh perawatan gitu ya. Perawatan wajah khususnya mungkin. Mas Nu terima kasih ya udah. Ya, terima kasih kepada Mas Nu ya yang sudah berinteraksi bersama kami. Dan sekarang ada korban yang lain tidak yang bisa kita eksekusi di sore ini? Iya, e-lovers ya, sore hari ini alhamdulillah ya saya sudah kehadiran tamu yang sudah Ya. lama sekali. Saya nggak berjumpa dengan Koncoplek beliau. ini ya, koncoplek. Insya Allah koncoplek yang Ya. tentu memiliki ternyata semangatnya masih Benar ya. menggelora. Meskipun usianya sama-sama kita kan, Insya Allah atau lebih muda sana. Oh, lebih muda saya. sana ya. Oh, berapa? Ah, kan sama. Oh, sama. Ya kan. Kita angkatan 45 kan jam. Aku nggak berani ngomong aku masih 17. Duh, kan dibilangi Jo, tua itu pasti, tetap muda itu tetap pilihan itu. Oke, kalau Ya. gitu lovers ya, kita nanti berbagi pengalaman bersama tamu saya yang spesial ini, dan bisa saja ya di-share ya YouTube kita, Ya. ataupun juga Anda langsung saja mengamati Facebook e-station Surabaya. Nah, siapakah yang satu ini? Kita langsung Ya. saja panggil bersama dengan Mas Agus dari Abu Nawas. Abu Nawas. Silakan Mas Agus. Selamat sore Mas Agus, dan terima kasih sudah hadir ke studio E-Station sore hari ini. Dan Bentar, Mas Agus. Ya, Selamat sore gimana? Mas Agus. Selamat sore. nah kan keluar suaranya. Sudah terlihat suaranya. Ya. Kelihatan sudah ceria. gitu. Ini dari mana tadi? Kebetulan muter-muter di Jito ya. Oh gitu. Muter di Jito kok tadi kok rasanya wis wayai ketemu dengan nah, kok Johansa. kelihatan Johansa. Wah, iki koncoku iki koyoke kan. Ada temen yang bilang sekarang Mas Johansa ada di Gede 27. Nah, iya. kayak gitu. Jadi bisa aja nongkrong di sini, ngobrol santai di sini. Itu ada Gede 27. Ya. Banyak sekali menu-menu yang sangat spesial Siap. sekali. Kalau Mas Agus di luar lagi tanya, bilang aja Rizky di sini juga. Oke Mas Rizky. Ya. Nah, berbicara masalah muter-muter nih Mas Agus. Ya, Biasanya kalau orang muter-muter ini selalu identik ketika ditanya, Mas kerja apa Mas? Biasa muter-muter marketing ya, ya kan? Biasa seperti itu. Marketing itu mesti tidak lepas dari dunia lapangan ya. Mencelok kono, mencelok kini, ya kan? Nyamperin ke sana, nyamperin ke sini, begitu. Nah, apakah benar kalau Mas Agus ini juga berprofesi sebagai marketing? betul sekali Mas sekali Rizky, ya. betul sekali. Tapi sebenarnya kecelakaan atau apa ya? Iki kecelakaan iki berarti tidak diduga, ya kan? Tidak diduga. Aslinya suka, pertama nggak suka, mungkin bisa suka karena kecelakaan kan? Betul sekali. Ya, silakan mungkin bisa dirinci lagi Mas Sampai di Agus. sini ini bos sampean kalau. Ya. Bilang kecelakaan. Iya, ini bosnya lihat nggak tapi kan? Silakan Mas Agus. Jadi makasih ya atas sebelumnya, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sebenarnya main ya tadi kesini ya. Ya. Jadi, Nginep nggak apa-apa nginep Mas. ceritanya itu tahun 97-an ya sebelum Ya. Ismon ya. Saya itu kebetulan masih kuliah di Malang, terus kejadiannya itu pada waktu itu Mas Rizky, Mas Johan itu bapak saya itu kena stroke. Ya. Kena stroke. Tapi biasalah ya namanya laki-laki sawangane gitu kan, Yeah. kalau sakit ya apa carane biar kita tetap bisa survive di Malang, tetap juga bisa meneruskan kuliah juga. Kuliah. Kuliah di mana? Di Widyagama saya Mas. Jurusan teknik sipil Mas. Teknik sipil. Melayu. Jauh ya. Larinya ke Jauh, teknik sipil ke marketing jauh loh. Jadi ada juga loh Mas ya, teknik melayune nduk siaran ada loh. Contohnya siapa? Aku nggak mau ngomong. Oh iya, aku tahu kok maksudmu. Arsitek nih padahal. Iya tahu. Saya juga, saya kuliah ekonomi tapi larinya ke depannya Mike. Main. Ya kan, jauh. jadi gitu. Terus, Mas. Akhirnya otomatis kan Nah, iki.
Ibu Kantini sih diparani. Enak ya nyantai di sini. Iya, enak seperti ini. Makanya teman-teman Sekarang juga. sudah nggak musim siaran-siaran kaku tuh Mas Agus. Yang lepas-lepas begini ini yang cari-cari sama netizen semuanya. Stasiun tuh luar biasa. Lah. Berarti Mas Agus bisa ngajakin yang lain. Ya kan. Ngopi-ngopi di sini. Itu, harganya cakep. Tapi sebenarnya e-lovers yang mungkin sekedar tahu aja, Mas Agus kesini tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Iya. Tapi karena kita memang orang-orang media yang selalu menangkap ting begitu kan, wah ini kayaknya enak diangkat ini Mas Agus. Gimana? Kita ulas dah, kita live dah, ya kan? Ternyata mau, ya? lah itu tadi. Tuh sebagai support antar temen lah. Kayaknya Mas Agus nggak konsentrasi nih. Iya kita live aja karena aja dia pusatnya di mall kan, kesana kemari. window gitu, shoppingnya orang-orang banyak. Loh. Yang bening-bening lewat udah sekilas info udah. Monggo lanjut tuh Mas Ya, Agus. terus 97. Jadi otomatis kan masih kuliah, otomatis ijazah yang dipakai kan SMA. Ya. Terus ngelamar apa? Nyari-nyari Mas lowongan Mas. Mas Rizky Mas Johan nyari akhirnya ada ini nyebut merek enggak apa ya? Ya, monggo. Jadi ada lowongan waktu itu koran Suara Indonesia. Suara Indonesia. Masih Iya. satu grup dengan Jawa Pos. Ya. Oh, Jadi ya bener tugas saya tuh ya nyari pelanggannya Suara Indonesia. Oh. Jadi datang ke rumah, dari rumah terus itu Mas. Habis itu karena basicnya kepepet ya, kepepet tapi yang sebelumnya takut-takut untuk ngetuk pintu, Yeah. ketemu orang, menawarkan untuk berlangganan koran itu jadi sudah rai gedek Mas. Ya. Bener Ya, itu modalnya marketing memang. Iya benar Ya. Mas. Artinya yang bener-bener awalnya yang tapi memang basicnya saya itu sudah memang ibaratnya basic dablek dalam tanda petik ya. Dablek itu isinya rodok gak nemen-nemen itu sudah basicnya dari sejak SMA memang. Cuma karena kepepet yang sales tadi itu kan imannya orang kan namanya sales kan pasti pekerjaan sing paling anu lah ya. Paling yang orang dihindari lah sebisa mungkin karena ketemu orang ditolak apapun orang, produk yang dijual ya. Gitu-gitu. Nah, itu tetap saya tekunin itu. Saya banyak belajar di situ dari istilahnya dari koordinator saya. Namanya ini saya sebut namanya Mas Mada gitu. Oh, Mas Luar Mada. biasa sangat membentuk saya juga waktu itu ya. Mas Mada jadi dari 97 sampai Krismon melewati Krismon terus 19 sampai 99. Ya, 98 Krismon. Habis itu saya break garap skripsi Mas. Oh iya. Terus habis skripsian setahunan itu saya. Jadi setahunan. Habis itu setelah saya wisuda, alhamdulillah wisuda. Ya. Terus yang namanya Mada itu, itu nyeles di kos-kosan saya. Tapi sudah bukan di Suara Indonesia lagi. Dia di koran Kompas. Oh, gitu. Jadi ketemu. Gus, loh. Saya nek kene ta, ngomong gitu kan. Saya kerja apa? Saya nganggur mie, saya nyebutnya mie paman gitu ya. Gelem ta melok aku nyeles meneh gitu kan. Oh, yo gelem langsung gitu. Jadi kembali lagi ke nyeles Kompas dulu yang Suara Indonesia. Terus langsung ke Kompas, koran Kompas itu Biro Malang. Ya, tapi sempat jeda ya. Jadi dari Suara Indonesia ke Kompasnya itu sebelum ke Kompas sempat jeda dulu kan? Jeda setahun untuk menyelesaikan skripsi ya. Terus kok ya mungkin entah jodoh entah jalan yang kuasa ya. Kok ya ketemu si Mada ini gitu. Si Mada itu ya, akhirnya dimasukkan ke Kompas tadi ya. Akhirnya dimasukkan ke Kompas. Terus ini saya ceritanya ngewindel terus dengan Mada ini. Habis itu sales Kompas ya. Sales Kompas. Habis itu Mada pindah ke namanya Jasa Tama Pola Media Mas. Mas itu distribusinya Kompas. Agen tapi miliknya Kompas. Terus saya otomatis yang Mada awalnya koordinator saya gantiin jadi koordinator salesnya gitu. Terus singkat cerita Mada itu di apa itu yang Jasa Tama Malang. Terus Mada dipindah ke Jasa Tama Bali, Mas Mada. Saya gantiin ke yang ini. Posisinya di Bali. Yang Jasa Tama di Malang dulu. Terus Mas Mada pindah dari Jasa Tama Bali pindah ke Surabaya ya kalau tidak salah ya. Saya ganti ke Bali. Terus Mada pindah ke Banjarmasin, saya dipindah ke Surabaya. Kok gak ikut ke Banjarmasin? Belum ya. Enggak. Terus habis itu saya dipindah ke Malang lagi. Mada balik ke yang Surabaya. Surabaya. Terus itu di situ Mas terus sampai tahun 2000
2007 ya saya bilang tadi di awal. 2007. Di 2007 itu ada bukaan Perekrutan ya. di Jakarta Post. Jakarta Post. Perekrutan bahasa Inggris Jakarta Post. 2007 ya itu ya. 2007. Akhirnya seperti itu sampai 2020. 2020 November pandemi kemarin saya kena Imbas ya. imbasnya Ya. yang ya ibaratnya saya keluar berhenti dari Jakarta Post lah. Yang biasalah ya, Ya. pindah ke Jakarta. Dan saya pikir mungkin saya pilihannya tetap memilih keluarga yang di Surabaya. Ya. Nah untuk tak bawa ke Jakarta kan juga akan berat. Ya. Kalau Mas Agus milih kerjaan ke Jakarta berarti nggak sayang sama keluarga itu. Salah satunya Mas. Tapi yang sekarang ini media baru ya. Yang Abu Nawas ini media baru. Lebih ke marketplace Mas. Oh, marketplace. Ya. Yang ada di baru Facebook begitu ya. Marketplace baru, cuma mungkin konsepnya agak sedikit beda memang gitu ya. Tapi tetap di divisi marketingnya, Mas Tetap Agus. Mas. Saya kebetulan kayak ibaratnya yang marketplace kan ada dua, ada Benar. back office dan front office. Saya yang pegang front office-nya sama. Oh, begitu. Terus Ya. Mas Agus, apa yang Anda rasakan ketika menjadi seorang marketing itu? Apa pelajaran-pelajaran yang bisa Suka dukanya apa sih, Mas Agus, Sampai marketing peroleh. itu? Banyak sih, Mas. Selain rai gede lo ya. Iya, banyak sih Mas. Banyaknya itu ini cerita lucunya agak Iya, lucunya. iya. Waktu pengalaman sales itu ya. Aha. Saya tuh waktu totok pintu, ketok pagar, Aha. orang keluar, itu saya udah tahu loh Mas. Sifatnya seperti ini, dia Iya. akan ngomong seperti ini sampai saking seringnya Mas. Kalian bayangkan, tiap hari ketemu puluhan orang, terus tiap hari. Sebentar Mas, dibayangkan ya. Kita bayangkan. Lanjut Mas. Terus Mas. Jadi itu yang pertama yang kayak Iya. saya kayak jenengan, kayak gitu. Wajah-wajah orang Wajahnya. itu Aha. kadang dengan melihat itu kadang sudah tahu dulu ya. Ya. Sampai itu terus lebih kepada sering banyak orang kadang dia nggak mau misalnya nggak closing gitu ya. Iya. Cuma kadang dari omongannya ya nambah banyak ilmu ya Mas ya. Banyak ilmu. Kadang malah justru ada opportunity lain gitu ya, bukan yang kerjaan. Mungkin ada peluang baru Iya. gitu. Lebih kepada lebih seneng banyak ketemu orang dan banyak input, dan saya membisikkan kalau ketemu orang baru tuh ya harus mengosongkan Ya. Mengosongkan aura ya. kita lah ya. Jadi Iya. yang baik saya serap, Yang nggak baik yang dibuang. buruk ya enggak. Nah, Lebih ke situ sih, Mas. sekarang kita pengen tahu sebenarnya kemampuannya Mas Agus itu seperti apa ya. Wes. Kita seolah-olah menjadi orang yang didatengin Mas Agus yang memberikan produknya, menawarkan produknya kepada kita. Silakan, Mas Agus. Coba berdiri dulu Mas Agus. Ya. Mungkin Mungkin bisa berdiri dipraktekkan dipraktekkan Mas gitu, Mas Agus Agus. menawarkan produk ke konsumen ini seperti apa sih? Mulai dari Mas Agus, kita ini kan lagi ngobrol di dalam nih Ya. ya. Kemudian tiba-tiba Mas Agus harus menyamperin saya sama Rizky Ya. dan kita nggak saling kenal gitu. Ya. Kita coba ya. Take ini ya. Ya. Produknya apa dulu? Terserah Mas Agus apa mau Terserah ditawarkan. deh, apa Seolah-olah Mas Agus sedang door to door, ya kan? iya, Sedang menawarkan produknya dan kita lagi ngobrol sama Jo gini, Mas Agus masuk. Ya. Kita lagi ngobrolin bisnis Iya. ini, Sumpaman. Iya. Riz, aku kemarin itu udah kirimkan sekian kontainer itu ke Jepang itu. Iya. Belum jalan juga Belum jalan. itu. Iya, Ya, nggak tahu kenapa itu. Sama Jo. Saya juga sedang ada bisnis. Iya, aku sendiri juga nggak tahu juga ya Rizky ya. Karena memang seperti itu terjadi. Oh, sebentar Jo, ada tamu rasanya. Ada Ya, tamu. silakan masuk Mas. Misi Pak. Ya. Mas, kenapa lagi sih Mas? Ini aku lagi ngobrol sama bisnis sama ini. Ya. Rizky Mohon ini. untuk bisa kasih waktu sebentar. Ya, saja, Pak. sebentar Jo. Mungkin kita dengarkan dulu ya. Ini sales mau nawarkan apa? Ini bisnis yang gede ini Iya. Rizky. Kamu itu gimana sih? Di sini saya kemarin ada temen yang bilang bahwa Pak Johan sama Pak Rizky itu ada butuh untuk obat kuat Pak kemarin. Ya. Ya udah deh. Kalau obat kuat sih ya mau Jo aja butuh. gitu. Mau. Obat kuat Jo butuh. Mau. Saya masih belum Mas. Sebentar, kita belum tahu nama salesnya nih. Belum Ini Mas tahu. siapa sih namanya? Dikenalkan saya namanya Agus. Oh, nama Mas Agus, ya. Saya ini ada Produk. produk. Saya ada obat kuat Mas. Apa Ya. obat kuatnya? Tapi jangan salah dulu ya, ini obat kuat ini karena ini sekarang ada pandemi. Ya. Udah deh. Gus, kamu duduk Silakan aja. dulu Mas Agus. Ya, silakan dulu Mas Agus. Ngomong yang enak Mas Agus. Biasa kan bos itu. Iya. Apa aja Kalau dilakukan. masalah obat kuat kayaknya Jo lebih butuh ya. Siapa? Obat apa sih itu Gus? Kuat malu.
Jadi obat kuat ini kan sekali minum itu banyak efek yang akan ditimbulkannya. Misalnya yang pasti yang jelas kuat nanti kalau bapak tentunya kan dua-duanya udah punya keluarga gitu ya, udah jamin kepuasan dari si istri. Selain itu untuk era pandemi ini juga fisiknya akan lebih kuat juga. Untuk mencari nafkah ya. Ini paketannya banyak gitu Pak. Sebenarnya banyak. Kalau Bapak beli satu mungkin harganya kita di harga 2 juta. 2 juta. Nanti kalau Bapak beli 100 kita bisa kasih diskon 25%-nya Pak. 100 paket maksudnya. Betul. Ya. Gitu, Pak. Nah kalau selevelnya Pak Johan ini sultan loh ini. Harusnya beli berapa banyak kalau Mas Agus ini? Itu kuat berapa kali? Nah, kuat berapa kali naik maksudnya? Saya jamin tergantung kekuatan istri Bapak. Itu. Berarti Mas Agus gini, Mas Johan ini berarti butuh 2 paket untuk dia dan istrinya kayaknya. Bener loh itu berapa harganya itu? 2 juta 1 paket tadi disampaikan. Iya, receh kan? Aduh. 2 juta hari gini bayar aja. Kalau perlu satu sales di tuku. Wis tak cek pensiun. Ya? Iya. Aku kasih 2 juta cek aja ya sama kamu ya. Iya. Siap. Ini produk knowledge-nya belum selesai, produk knowledge-nya. Kamu jangan bayar dulu, gampang masalah uang itu. Alah, itu gampang produk itu. Yang penting aku bayar dulu 2 juta itu. Iya. Ini uang gambar apa ini? Ini 2 juta untuk obatnya sendiri ya. Iya. Aku dapat berapa 2 juta itu? Berapa paket Mas? 1 paket. Satu paket. Iya. Tambah 10. 10. Berapa? 20 juta berarti. 20 juta. 20 juta. Ya. Oke. Buat kamu 50 juta ya. Luar biasa. Kecil Rizky. Enggak, kamu jelaskan uangnya gambar apa ini? Udah. Ini ya. Kamu siap. Terima kasih mainkan banyak, ya itu ya. Iya. Produknya kayak gimana produknya? Ya, produknya. Harus benar-benar. Harus ya? harus benar-benar. Aku kalau sudah sama orang itu Rizky. Iya, uang 20 juta sekelas dirimu cemen lah. Pandemi itu kan cuma orang-orang yang menengah ke bawah. Aku carikan di station gampang. Iya. Nah, itu. Aduh, ini. Sekelas kayak gini nih ya. Iki tumbler kok sing wingi mlebu. Tumbler. Harus kita improve ya di sini. Aduh, iya. Jadi ini ya. Ya. Kekuatannya luar biasa gitu. Jangan sekali tenggak loh itu ada dosisnya loh. Ya benar Mas Agus ya. Cara minumnya kayak gimana? Bapak mungkin harus gedruk 3 kali dulu. Digedruk. Gitu. Terus bilang apa? Gedruk 3 kali. Ya nyebut yang di atas, Pak. Ya. Sampai nguri aku gendeng, Mas. Masalahnya sih gedruk iku setruk iki apa sih gila kasih gedruk. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Baiklah pemirsa tadi sekelumit tentang bagaimana Mas Agus menawarkan produk-produknya. Dan Jo kalau Mas Agus menawarkan. Terima kasih Mas Agus ya. Luar biasa. Kalau Mas Agus tadi menyampaikan suka dukanya menjadi marketing, jujur aja Mas Agus. Saya itu 9 tahun menjadi marketing. Ya kan, khususnya di otomotif. Jadi kalau Mas Agus menyampaikan akhirnya seorang marketing ini bisa mengetahui mana yang orang serius beli produk, mana yang hanya tanya-tanya, mana yang memang nggak butuh. Jadi Mas Agus mungkin sudah merasakan ketika Mas Agus prospek orang, ini akan closing atau tidak. Orang ini hanya tanya-tanya tidak dan keseriusannya sampai ke berapa itu pasti terlihat sudah. Betul. Ya kan? Saya merasakan itu. Betul. Jadi ketika saya ngomong sama seseorang itu saya sudah bisa menilai, wah gak bakal tuh iki. Cuman tanya-tanya aja. Tapi kalau kita ngomong sama seseorang yang tanyanya detail tentang produk termasuk komposisi produk kita, misalkan produk obat kuat tadi ya. Itu sudah 70-80% udah pasti close. Sudah kena. Sudah pasti closing. Tertarik. Ya kan? Tapi kalau orang tanya cuman nggak dilihat produknya tapi iki piro regane Mas? Sak paket piro? Terus aku tukun isok nang ndi? Itu nggak bakalan beli malah. Kayak gitu tuh. Nah, itu bisa dibaca ketika kita sudah lama di dunia marketing. Berarti Mas Agus tadi sudah bisa membaca bahwa aku tadi mau beli gitu ya, seolah-olah aku jadi sultan yang pengen
tahu produknya Mas Agus Iya. dan kemudian saya bayar gitu berapapun rupiahnya begitu ya Mas Agus ya. Dan marketing ini satu lagi, Cu. Kalau sekarang lagi musim outsourcing ya Mas Agus ya. Tidak ada outsourcing marketing. Ya. Karena marketing itu dibentuk karena memang sudah ada feel-nya di situ. Ada passion-nya. Ketika Mas Agus bilang bahwa kecelakaan kemudian membentuk Mas Agus menjadi seorang marketing handal, itu sudah memang jalannya ke situ. Iya, Ya kan, betul. jalannya ke situ. Kalau saya dulu masuk ke dunia marketing sampai 9 tahun, karena itu memang nggak jauh-jauh dari dunia saya di media. Ya kan? Di media juga aku dasarnya seneng ngomong Mas Agus ya. Dasarnya seneng ngomong. Tadi nek nawarkan produk sampai bos saya itu bilang kamu itu sales product knowledge. Jadi kalau saya di luar bilang bisa aku ya wah ya dasarnya aku memang suka ngomong ya kan, suka presentasi ke orang begitu kan, akhirnya dunia marketingnya lebih cocok ke saya selain on air di radio begitu kan. Nah kalau Mas Agus mungkin awalnya nang marketingi koran, nah akhirnya lama-lama ke medianya ya juga di media cetak itu tadi. Betul, ya kan, di bidang pemasaran begitu. Nah kalau Juni juga marketing dulu dia. Tapi memang benar-benar kalau saya lihat tadi Rizky ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Agus ini mulai dari tahun 97 sampai dengan 2020 kemarin 2020, ya. Itu memang dunia marketing yang dimiliki keahliannya ya seperti ini. Iya, 13 tahun loh dia di marketing. Paling nggak dia sudah bisa ilmunya. Benar. Jadi apapun bentuknya, ketika Mas Agus menghadapi klien atau menghadapi customer yang ingin beli produknya atau hanya kita memberikan promosi saja, mempresentasikan gitu ya produk kita, dan tentu Mas Agus tadi sudah gitu loh. Sudah di luar kepala. Sebagai ininya ya, yang punya perusahaan gitu ya, Mas Agus sudah tak gaji 10 juta untuk awal, sebentar. untuk satu hari. Ini ownernya Abu Nawas tahu nggak kalau Mas Agus lagi live ini? Kalau tahu mungkin bisa dipertimbangkan Pak ya, untuk gajinya Mas Agus mungkin bisa dinaikkan berapa kali lipat. Sekali, Pak. Di manajemen di Abu Nawas ini memang karena ini potensi loh, jangan salah loh. Bayangkan tadi Mas Agus datang terus menemui seorang sultan yang kaya, dia ambil pusing. Satu paket 2 juta dibayar 10 paket 20 juta. Luar biasa loh ini. Itu benar. Sekali. Makanya itu bagi lover semuanya mungkin punya pengalaman yang sama, ya kan, berprofesi sebagai marketing juga. Apa sih suka dukanya nek cari nih Mas Agus mau kudu gedek, memang bener Jo. Marketing kudu gedek. Pernah ya ditolak gitu, pernah. Sering kali itu. Banget Mas. Sering banget Mas. Jadi itu yang membuat memacu ininya Mas Agus. Makin lama di marketing gitu, itu mental makin terasah mentalnya. Pasti. Terus cerita-cerita yang lain lagi? Mungkin ada Mas, satu waktu itu masih di Kompas di Batu ya Mas, saya pegang sampai sekarang sih kata-katanya. Jadi lebih kepada ini Mas Rizky dan Mas Johan saya tuh masuk ke rumahnya, disuguhi air putih Mas. Oh disuguhi air putih. Padahal saya lebih salut kepada dia handle-nya orang itu. Jadi kadang kan orang nek totok pintu ketok sales itu pasti sudah cepetan ditutup. Iya. Itu enggak Mas. Dimonggok nih ke dalam, disuruh duduk, dikasih air putih. Nek wong Jawa mau diuwongno. Iya. Terus ada kata-kata gini Mas. Dia endingnya sebenarnya dia enggak menggunakan Kompas. Cuma ada sesuatu yang bilang ibaratnya menguwong nih saya. Ada lagi yang dia bilang gini, Mas sampeyan syukuri yang pekerjaan sekarang ini gitu ya. Sampeyan jangan mikir ibaratnya yang wah-wah dulu ya. Betul. Ini sampean telateni, sampean jalani, nanti sampean usaha yang maksimal, nanti jalan tuh buka di. Benar. Ya. Dia itu yang tak pegang. Jadi dia endingnya dia enggak closing sebenarnya. Cuma ada sisi lain yang dia itu memberi support bersupport, memberi semangat ke saya pribadi bahwa ojo remehno penggaweanmu sekarang. Sales iku ojo remeh. Saya juga pernah ngalami itu sebagai marketing. Tekunono maksimalkan dari peluang yang ada sekarang kayak gitu. Gitu. Ojo gayuh sing adoh gitu. Yang jauh-jauh, yang itu jauh dari jangkauan. Yang ada sekarang ini statement ini penting buat generasi milenial sekarang. Mungkin bisa diterusin ini. Terus ya itu tadi. Jadi ibaratnya nek namanya intern gitu, nek misalkan sampai itu intern, sampai ditaruh di mana aja itu pasti tetap bersinar intern, gitu. ya. Dia bilangnya gitu. Jadi ya sampai harus istilahnya
bangga gitu ya. mengeksplor, Ya. Mengeluarkan semuanya. Iya. mengeluarkan. Terus ya tadi syukur tetap Syukur. berjuang terus sungguh-sungguh itu jalan akan kebuka Ya, sendiri. Itu ya. aja. Itu yang kurang Batu Mas, saya lupa namanya Ya. siapa. Yang jelas di Batu agak turun ke daerah Pesanggaran kalau apa ya kalau Itu usia berapa itu waktu dulu? udah bapak udah pensiunan. Oh, Kalau udah ngomongin Kota Malang, tanya di belakangnya sampean itu lurahnya Malang itu ya. Jadi itu Mas, itu yang saya ingat sampai sekarang dan ya alhamdulillah itu saya pegang juga. Jadi Ya. saya berusaha Iya. akan terus nanti biasanya kadang itu jalan itu tidak sesuai Ada yang kita saja, bayangkan. ada Ada, saja. Tuhan itu pasti membukakan jalan Ya. bagi umatnya yang terus berusaha. Bahkan gini Mas Agus, saya itu ketika saya sudah 9 tahun di marketing ya, istilahnya kan kalau di awal-awal marketing itu katanya orang-orang marketing si ngerek gendero. Betul. Kalau sudah 9 tahun itu bendera sudah berkibar. Siap. Jadi orang sudah tahu, oh Rizky ini dodol iki. Agus jual ini, Johan jual ini, sudah pasti tahu. Butuh waktu. Nah, iya kan? Nah, ketika saya udah berkibar benderanya itu, saya memutuskan ternyata ada menawarkan dunia radio. Mau nggak mau panggilan saya harus ke sana. Akhirnya saya lepas itu dan teman saya yang marketing itu mengatakan, kenapa kamu kok lebih memilih menjadi seorang karyawan daripada kamu menjadi seorang marketing? Dia bilang gitu. Terus dia menyampaikan, kamu sadar nggak kalau marketing itu semacam pekerjaan yang gajinya tidak terbatas. Betul. Tidak terbatas. Semakin kamu ulet, pencapaiannya akan semakin besar. Betul. Kayak gitu. Sementara kamu di radio gajimu segitu-segitu aja. Iya, betul. Itu. Betul, Mas. Saya sempat dikasih masukan seperti itu. Sempat galau, sempat bimbang, tapi kembali lagi. Radio ini memang panggilan saya. Passionnya Ya, passionnya saya lebih di situ ketimbang saya harus di marketing. Seperti itu. Ada ini e-lovers yang sudah join melalui Facebook kita, Mas Agus ini. Ya, ada siapa memberikan ini? Love. Ya, thank Pak you. Wahyu Terima Supriyadi ya? kasih. Bapak Wahyu Supriyadi, thank you banget. Pak Wahyu Supriyadi Wahyu, sudah yang sudah bergabung bersama kami untuk memberikan dukungannya melalui love-nya Ya, ini. saya memberikan Semoga emoji ya. ini menjadikan semangat ya buat Mas Agus ini untuk berkiprah di dunia kemarketingan ya. Ya. Oke. Tidak hanya Pak Wahyu Supriyadi saja lovers, kalian semua juga bisa memberikan tanggapan seputar profesi marketing ya pada saat ini. Karena kalau di masa pandemi seperti ini rasanya marketing paling pas buat kita semua. Betul, Mas. Ya, apa saja Mbaknya itu benar. marketing, Mas. Tidak harus ikut pada sebuah perusahaan besar, ya kan? Kita pun bisa menjadi entrepreneur, dipasarkan sendiri, menjadi marketing sendiri. Itu sudah merupakan peluang sebenarnya. Peluang benar sekali. Ya. Mhm. Dan banyak ilmu-ilmu yang sudah didapatkan Ya. sama Mas Agus ya selama 13 tahun gitu ya. Benar. Ya, Seorang teknik ternyata bisa dodolan. Ya, dan dan awalnya merasa kecelakaan tapi akhirnya sekarang kok mudah berkah. iya, benar. Dan trik-triknya sebagai seorang marketing bagaimana menuju ke closing itu memang sangat dinikmati. Wis, Ada betul kepuasan tersendiri ketika kita sudah susah payah prospek, ya. Prospek orang sudah 1 minggu, 2 minggu sampai bulan-bulanan. Ternyata closing itu rasanya Closing itu udah ketiban duren sudah rasanya ya. Rasanya puasnya ada. pernah closing yang banyak begitu. sekali. Mas Agus? Pernah sih, Mas. Pernah. Pernah sih, Mas. Rasanya kayak gimana itu? Kepuasannya bagaimana sih Mas? Kepuasannya kayak gimana? Lebih kepada ternyata kalau memang kita jalan sungguh ternyata bisa ya. Iya. Yang sebelumnya kayak impossible gitu ternyata bisa ya. Terus Tapi- pernah nggak pernah dapat sama sekali? Ya pernah juga, Mas. Pernah juga ya. Artinya perasaannya kayak gimana? Pasti Mungkin sedih. harus sedih tetap pasti, cuma harus review Apa sih yang kurang gitu ya. nggak pas, lebih ke situ sih, Mas. Ya. Lebih ke Tapi situ. kan pernah nggak Mas Agus? Saya ini pengalaman kita berbagi ya. Nggak apa-apa. Saya ini Saya dulu juga masih belajar juga. saya ini dulu di Senior jenengan. saya di otomotif ya kan. Ini karena sudah konsumennya sudah sering menggunakan jasa saya setiap berapa tahun sekali. Ini sebuah owner perusahaan itu harus mengganti armadanya. Iya. Mas Rizky, iki sepeda motorku sing gawe inventaris wae diganti baru. Nah, itu dia order lagi berapa unit begitu kan. Iya. Nah, ternyata suatu saat dia telepon saya. Duh, kan ini orang ini baru ambil sepeda motor ke saya kok telepon lagi, jangan-jangan mau ambil lagi. Saya ke sana. Ternyata apa? Dia minta yang lain. Mas, iso enggak ngusahakan ini? Aku butuh iki, Mas. Bisa enggak Mas Rizky usahakan? Iya. Ada peluang lain. Iya. ada opportunity Jadi dia lain. memberi saya peluang lain. Oh, kalau ini saya bisa, Pak. Ya udah, nah,
hal-hal seperti Betul, itu Mas. yang di luar jangkauan Mas Agus apa pernah ditemukan ketika handle konsumen Sama, begitu? sama, persis Mas, sama Iya. juga Mas, pernah. Pernah malah kadang ada yang suruh bantu jualkan rumahnya. Oh Kadang gitu. suruh bantu jualkan mobilnya. Ya. Komisi lain itu ya. Iya, iya. Artinya ya benar yang sampai tadi. Semakin banyak ketemu orang, Ya. kadang, mungkin di produk kita mungkin dia enggak closing, Ya. kita enggak, cuma Tapi ada kasih peluang yang lain kan? peluang yang lain. Oke. Wah, Kadang justru sekolah di Menarik. mana, kuliah di mana, Iya. mondok di mana, lebih banyak kayak gitu juga. Iya. Banyak yang masih kayak sedulur juga ada juga. oke. Iya. Pelanggan yang masih Karena satu hari marketing itu paling tidak, kalau Mas Agus mungkin sama pelajarannya, satu hari kalau di otomotif dulu minimal harus 50 orang ketemu. Kunjungannya loh Jo. Kunjungannya. Itu 50 Iya, orang. ya. Dari 50 orang tidak mungkin tidak ada yang hot prospect. Pasti ada Betul, prospek pasti ya kan? ada. Nah, itu mungkin di Mas Agus juga berlaku hal yang sama. Iya. sama. Artinya quantity itu Ya. pasti tetap harus kita jalankan. Jalankan. terus. Cuma nanti kan dari quantity itu nanti kan ada yang quality juga berapa. Nanti akan kita terus kita istilahnya kita rapat-rapat terus. Ya, ya, benar. Mungkin enggak bulan ini dia closing. Bisa jadi mungkin closingnya ke bulan Istilahnya depannya. apa ya, kalau di dunia market itu tabungan ya. Betul. Tabungan. Kadang dia enggak closing tapi dia rekomendasi temannya. Iya, benar, iya. Gitu lah. Ya. Udah nyaman dengan kita. Karena mungkin secara kebutuhan dia belum butuh dengan Iya. kita. Mhm. Cuma mungkin oh iya, koyo dulurku butuh iki. Ya, benar, Butuh ya. kan heeh. Kadang lebih ke- Memang saya juga pernah merasakan itu ya. Jadi si A mungkin tidak close di saya, tapi ternyata mereka merekom ke tempat yang Ke lain. teman lain. Yang ini masih cobaan Betul. itu kan. Karena mungkin sudah nyaman secara kita ngobrol Iya, lah gitu. iya. Karena kita ngobrol itu kadang energi. Ini kan saya baru ibaratnya baru Pertama. kenal ya dengan Iya. Mas Rizky, tapi kan energi yang udah sama. Iya, benar. Udah sama enak itu kayak gitu lah Mas. Nah, kita ngobrol dengan klien juga kelihatan kalau udah energi sama itu udah enak. Penyelarasan Iya, Udah gitu ya. enak, iya. Artinya kita sudah Tadi Joe baru juga cerita loh bahwa dia juga pernah marketing. Tapi Wah, udahlah marketing. Kalau banyak hal cerita yang Ini sangat senior-senior menarik. saya lah Bener, ini. oh, Iya. enggak juga Mas Beliau Agus. berdua ini senior ini saya masih itu juga masih popo baru. bawang di sini. dan marketing itu Jo, marketing itu ya. Kalau mereka sudah ditugaskan di back office, Iya. saya taruhan sama dirimu, tidak akan pernah betah. Mas Agus, mulai besok kerja di back office. Kamu ngurusi arsip-arsip bla 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 bla. Wes. Wah, masuk jam sekian, bulan jam sekian. Gatel, Taruh berapa? iya. Kakinya udah kudu ucul aja. Iya, Ya benar kan Mas dunianya Agus? soalnya. Ya, benar Dunia. kan gitu kan? Betul sekali, betul Iya. sekali. Oke, Sama sebenarnya. banyak ya cerita-cerita menarik dari Mas Agus. Thank you banget Mas Agus, terima kasih Siap. sudah hadir. Nah sekarang giliran Mas Agus untuk bisa ngajak e-lovers yang lainnya. Ya. Kita Siap. sapaannya e-lovers ya Mas Agus Oke. ya untuk Terus di menyimak ya e-station live kita. Terus Oke. saja menyimak di e-station Surabaya Ya. dan subscribe, like, and share. Jangan lupa ya banyak sekali konten-konten ataupun juga acara-acara Ya. yang menarik di Oke. e-station Surabaya. Ya, silakan Mas Agus. Sebentar Siap. Mas Agus. Sebentar, saya tatain dulu. Siap. Sambil ngobrol aja Mas Agus, nggak apa-apa Mas Agus. Sambil juga Ini membuat sementara di sendiri. platform apa aja Mas? Ya, kita di YouTube, YouTube, kemudian Facebook, Facebook, Instagram, Twitter ya. Instagram, Twitter. Oke, Jadi kita siap. spesialis memang di dunia maya. Oke. Bukan dunia Nanti maya. semua saya follow, saya Ya. Haha. repost lagi. Pastilah kita saling support lah Mas. Bisa sedikit agak kenceng sedikit. Nah, Ini Mas. Oh, Mas. Sedikit ya. Nah, silakan Mas Agus. Para e-lovers, jangan lupa ya subscribe semua medsos dari E-Station, baik Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Jangan lupa like, follow, share, komen. Banyak konten-konten yang menarik di E-Station. Oke. baik. Terima kasih Mas Agus sudah. Aduh, senang sekali ya. Ya. Kita, banyak ngobrol ini Rizky. Kita juga diberikan Saya juga penghormatan terima kasih gitu. banyak. Tapi terus Ya. terang ini tadi itu kita tidak ada Niatan untuk niatan sama sekali. Ya, Mas. ini Siaran memang- ya. Ini benar murni spontanitas kan. Makanya Mas Betul. kalau kesini jangan cerita-cerita yang aneh-aneh. Iya, Yang iya. Aneh-aneh nanti Iya, Kita tarik tapi gak apalah. untuk Mungkin jadi ada sedikit narasumbernya. barangkali ada e-lover, ada mungkin yang positif mungkin bisa diambil lah. Mungkin ya. betul. Tapi Cocok. justru konteks-konteks yang spontanitas itu yang memang fresh. Betul ya. Timbang harus di skenario.
Sama Ya sekali kan? tidak ada skenario Ini sama nggak ada sekali tadi. skenario, Bener. kita nggak janjian juga. Niatnya Mas silaturahmi, Agus datang ke sini karena ini. tadi dilihat di kaca loh kok ada boloku. Ada Akhirnya kawan masuk, lama gitu kan ya. ngobrol Kawan sana sini. lama. Akhirnya ting keluar. Yaudah. Betul. Akhirnya kita angkat ke Mas permukaan. Agus Ditodong langsung Mas Agus tadi. nggak percaya. Sutradaranya ada lagi duduk itu. Tanya aja nanti. Oh gitu ya. Dikondisikan. Oke, baik Jo ya. Siap. Terima kasih Mas Agus. Saya juga sudah- terima kasih banyak. Mas Agus Sekali sudah lagi bermain ke Ilover. Siap, studio siap. station dan Ilover Ini semuanya. ada bingkisan buat Mas Agus, ini cerita soal kartol kita guyu-guyu sedikit ya. Ya. Tertawa ya. Si kurang Ini nari ada- lagi. udah selesai. Selesai. Sekarang waktunya kita nyimak Bingkisan kartolo. Ya. hadiah buat Mas Agus. Yap. Ini saya putarkan film pendek dari sejarah Oke. Kartolo di kampung Siap. Jawi ini. Emang ini saya ambilkan di tahun 2018 yang lalu Oke. gitu ya. Ya. Semoga saja bisa berkenan. Siap. Sampaikan salam untuk teman-teman di kantor Mas Agus. Teman-teman Abu Nawas, ini saya lagi di E Station. Jangan lupa ya, kita saling support Abu Nawas dan E Station. Semoga ke depan kita bisa collab lagi ya, bisa kolaborasi yang saling support, saling mendukung. Kalau kita bersama pasti kekuatan akan lebih kuat lagi Ya, lah. benar. Baik, luar biasa sekali bersama dengan Mas Agus yang beribu-ribu banyak sekali Pengalamannya ya. di dunia marketing. Terima kasih Mas Agus. Siap, sama-sama. Assalamualaikum, Mas Agus. Selamat siang. Mas Rizky, Ya, selamat siang Mas Agus. Wah, Rizky. Luar biasa ya. Aduh, ini